Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Al-Baqarah 180. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyyah. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. حقا على صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kamu sekalian, idza hadara, apabila telah datang, ahadakum, kepada salah seorang di antara kalian, al-mautu, tanda-tanda kematian, intaraka, apabila kamu meninggalkan, khairan, harta yang banyak, al-wasiyatu, berwasiat, lil walidaini, bagi kedua orang tuamu, wal aqrabina, dan kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Haqqan, adalah sebuah kewajiban, alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Ayat ini mengandung perintah kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin, untuk memberikan wasiat kepada kedua orang tua dan kerabat dekat. Menurut pendapat yang lebih kuat, pemberian wasiat itu merupakan suatu hal yang wajib sebelum turunnya ayat mengenai waris. Adapun setelah turun ayat waris, dan salah satu hukum yang paling rinci dalam Al-Quran itu adalah hukum waris. Di sana sangat rinci, bagian-bagian per orang itu sudah dijelaskan. Setelah turunnya ayat tentang waris, tentang faraid, maka hukum wasiat ini dinasah, di-cancel gitu, tidak diberlakukan. Itu menurut para ulama. Jadi wajibnya wasiat itu sebelum turunnya ayat-ayat tentang waris. Dan pembagian waris yang ditentukan menjadi satu hal yang wajib dari Allah Ta'ala, yang harus diberikan kepada ahli waris tanpa perlu adanya wasiat, serta tidak mengandung kemurahan dari orang-orang yang berwasiat. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah hadis yang terdapat dalam kitab As-Sunan dan yang lainnya, dari Amr bin Kharijah, katanya, aku pernah mendengar Rasulullah berkhutbah, kemudian beliau bersabda, innallaha qad a'ta kulladzi haqqin haqqah fala wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, kepada setiap yang berhak atau yang mempunyai hak atas haknya.
maka janganlah berwasiat bagi ahli waris. Jadi ahli waris tidak diperkenankan untuk memperoleh wasiat karena ahli waris sudah mendapat bagian-bagian dari yang meninggal dunia. Sudah ada ketentuan, termasuk di sini kedua orang tua dan kerabat atau saudara itu bisa memperoleh, bisa mendapat, bisa juga mungkin terhalang, terhijab dengan ahli waris yang lebih dekat. Jadi apabila meninggalkan harta yang banyak, di sini hadis riwayat Hakim juga mengatakan dalam kitab Mustadraknya, menurutnya derajat hadis ini sahih, dan demikian juga menurut Bukhari dan Muslim. Kemudian mengenai firman-Nya al-wasiyatu lil walidain wal aqrabin, berwasiat itu kepada ibu bapa dan karib kerabat. Menurut Ali bin Abi Thalha meriwayatkan dari Ibnu Abbas, pada mulanya tidak ada memperoleh warisan dengan adanya ibu bapa kecuali jika ia berwasiat kepada kaum kerabat. Kemudian Allah menurunkan ayat waris, menerangkan bagian kedua orang tua dan menetapkan wasiat untuk karib kerabat dengan 1/3 harta si mayit. Jadi maksimal wasiat itu 1/3 dari semua harta. Tapi kita juga jangan melakukan wasiat kepada ahli waris. Di luar ahli waris silahkan. Sehingga dalam sebuah riwayat seseorang datang kepada Rasul, di mana dalam ayat tadi dikatakan bil ma'ruf, dengan cara yang baik, artinya dengan lemah lembut, baik, sesuai dengan aturan. Suatu hari datang salah seorang sahabat, Sa'ad, pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta kekayaan yang sangat banyak dan tidak ada yang mewarisiku kecuali seorang putriku saja. Apakah aku boleh mewasiatkan 2/3 hartaku?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Bagaimana kalau setengahnya?" "Tidak," jawab Rasulullah. "Bagaimana kalau 1/3-nya?" Maka Rasul menjawab, "Ya, 1/3 saja, dan 1/3 itu sudah banyak." Jadi 1/3 dianggap sudah maksimal untuk masalah wasiat. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya adalah lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Jadi memang idealnya gitunya ngantunkeun alam dunia teh meureunnan urang nyiapkeun warisan, ulah warisan hutang, tapi warisan harta kekayaan, warisan ilmu, warisan ladang amal gitu yang diwariskan. Sedangkan dalam kitab Sahih dan Sahih Bukhari diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, seandainya orang-orang menguranginya dari 1/3 menjadi 1/4, itu juga sudah cukup, karena sungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda 1/3 itu adalah banyak. Jadi boleh wasiat 1/4, maksimal 1/3 itu kan, jadi 1/4 boleh. Demikian penjelasan tentang waris. Ayat yang menasah, ayat yang menasah diantaranya surat An-Nisa ayat 7, ini perlu dijelaskan. Silakan dilihat nanti. Lirijali nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun walinisa'i nasibu mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruḍa. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi kalau menurut ayat ini An-Nisa ayat 7 sebaliknya. Jadi bagian itu bukan untuk kedua orang tua dan kerabat, malah dari orang tua dan kerabat ada bagian baik untuk laki-laki maupun perempuan. Jadi dibalikkan intinya. Nah, ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Abi Hatim.
Demikian tambahan penjelasan tentang wasiat. Jadi kita juga harus memegang teguh ya tentang ulah sakadaek gitu, ulah sakaeling dina ngabagikeun harta, sebab dalam Islam ada aturannya, mahaqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailatain ila wa wasiyatuhu maktubatun indah. Jadi wasiat itu harus ya, bukan menjelang meninggal saja. Bahkan di sini disebutkan dalam hadis, tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan berdiam diri selama 2 malam. Jadi lamun teh mah aya wasiatkeun langsung ulah dipendem-pendem gitu nya. Tidak dibenarkan. Aya wasiatkeun cicing we cenah selama 2 malam tidak pernah wasiat, melainkan wasiat itu telah tertulis di sisinya. Jadi harus sudah minimal ada catatan. Jadi mah bapak ibu teu acan kedal wasiat, minimal aya tulisan di mana kaula maot, kaula wasiat anu tanda tangan gitu. Jadi begitu orang maot harapan bantal tos aya ta wasiat gitu nya. Biasa kita oge. Itu sah, boleh ya, wasiat seperti itu. Demikian wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.